Sebuah batu bata tiba sadar, ketua dewan itu terkejut menemukan gadis yang menyelamatkannya ternyata mirip dengan dia. Saat muda, dia terlihat persis sama. Tanpa disadari, gadis itu adalah putri kandungnya. Ketika menyadari, ketua dewan itu segera mengambil uang untuk membalas budi gadis yang telah menyelamatkannya. Namun, gadis itu segera menghentikannya. Melihat tangan wanita itu yang terluka, mungkin karena ikatan hati antara ibu dan anak, ketua dewan itu tiba-tiba merasakan sakit di hati. Sambil berkata, dia ingin mengantar gadis itu pulang. Gadis itu dengan malu-malu menolak dan ingin pergi. Namun, dia malah bertemu dengan para pekerja migran yang meminta gaji kepada ketua dewan. Gadis itu baru tahu, ternyata wanita di depannya ini adalah ketua dewan grup Huo. Ketua dewan mendorong gadis yang ingin dilindunginya, menyatakan bahwa dia tidak pernah menunggak gaji para petani. Namun para pekerja migran yang tidak pernah mendapatkan uang, mana bisa mereka berhenti begitu saja. Mereka menganggap gadis itu sebagai putri ketua dewan. Saat mereka hendak mengancam gadis itu, putra ketua dewan datang tepat waktu, memeluk gadis yang hampir jatuh. "Oh, ketua Huo sudah datang. Uang Anda telah dibawa kabur oleh kontraktor. Tidak ada hubungannya dengan grup Huo. Itu bukan urusanku. Bagaimanapun, kali ini kami ingin uang. Di kartu ada 2 juta. Kami tidak akan berutang 1 sen pun kepada pekerja migran." Setelah para pekerja migran yang mendapatkan uang pergi, Presiden menyadari bahwa gadis itu sudah pergi tanpa suara, lalu mengambil dompet gadis yang terjatuh. Ketua dewan ternyata menemukan bahwa ulang tahun gadis itu ternyata sama dengan tahun dan bulan kelahiran putrinya. Maka ketua dewan pun memutuskan untuk pergi melihat ke rumah gadis itu. Sementara itu, di rumah gadis itu, ayah yang memiliki hutang besar sudah lama menunggu gadis itu di rumah. Begitu gadis itu duduk, ayah yang tidak bermaksud baik mengambil segelas minuman beralkohol yang sudah dicampur diletakkan di depan gadis itu. Sambil berkata, ia ingin mengangkat gelas untuk gadis itu. "Hei, Xiao Zi, ayah telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak seharusnya mempertimbangkan untuk berbakti kepada ayah?" "Ayah, saya tidak punya banyak uang sekarang. Bagaimana kalau kamu gunakan untuk membayar utang judi terlebih dahulu?" "Di mana dompetku?" Bukan. Ayah, bukan maksudnya begitu. Maksudku, kamu sudah 20 tahun. Saatnya untuk menikah. Menikah? Ah, benar. Anak kepala desa seumuran denganmu. Ayah sudah menerima mahar dari keluarga mereka. Besok kamu akan menikah dengan mereka." "Ayah, anak kepala desa itu. Tapi dia seorang yang cacat otak. Dengan siapa dia berani memukul meja? Apa salahnya dengan cacat otak? Keluarga kepala desa sangat kaya." "Ibu, apakah kamu setuju? Wanita pada akhirnya harus menikah. Lagi pula, kondisi keluarga kepala desa juga cukup baik. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengannya. Kalian memberi obat ke dalam minumanku. Saya mengambil uang dari keluarga mereka. Kamu harus menikah meskipun tidak mau. Jangan harap. Aku tidak tahu malu. Ini adalah tindakan ilegal. Apakah kamu tahu?" Bukan. Apa urusanmu? Kenapa kamu ikut campur? Datang ke sini. Kenapa kamu menarik saya? Ayo datang ke sini. Hari ini saya yang mengurus ini. Saya menikahkan putri saya dengan kalian." "Oh, kalian juga ingin menikahi putri saya?" "Ya, baiklah. Harga tetap 200.000. Kamu rela menjual putri kandungmu demi 200.000? Hanya untuk menjual putri kandungmu?" Sepertinya Nyonya Huo belum tahu siapa nenek ini, begitu suka ikut campur. "Saya bilang padamu, kembalikan putri saya. Apakah kamu mengerti? Kamu ikut saya pulang. Dengar, anak ini telah menyelamatkan hidup saya. Tidak boleh membiarkannya terjebak dalam bahaya tanpa perhatian. Uangnya bisa saya berikan, tapi orangnya harus saya bawa pergi. Ini adalah 2 juta. Jangan mendekatinya lagi di masa depan." Tunggu sampai ayah mendapatkan kartu banknya. Dia masih mengira dirinya sedang bermimpi. Tak disangka seorang anak angkat bisa bernilai sebanyak ini. Ketua dewan yang mendengar meragukan gadis itu bukanlah putri kandung mereka. Ternyata ibu yang tampak tegang segera berdiri dan buru-buru menjelaskan. Mengatakan suaminya sudah minum terlalu banyak dan berbicara sembarangan. Ketua dewan juga tidak berpikir lebih jauh. Hanya merasa bahwa gadis itu dalam situasi ini, tumbuh dalam keluarga seperti ini bisa begitu baik. Maka memutuskan untuk membawa gadis itu pulang ke rumah untuk menemani putrinya. Dengan cara ini tidak hanya bisa membantu gadis itu singkirkan orang tua yang kejam, juga bisa membantu membentuk karakter putrinya di rumah. "Ibu, kamu sudah kembali." "Dia siapa?" "Nona, ini adalah putri saya. Ikan bunga mending. Yi Chengge, cepat lepaskan dia. Bagaimana kamu bisa memeluk seorang pelayan? Ini sangat kotor. Akan membuat bajumu kotor.
King Ge, jangan bicara seperti itu. Ibu, mie goreng, bagaimana bisa kamu untuk orang luar marah padaku? Apakah aku sebenarnya putri kandungmu? Yi Cheng, bawa dia ke atas dulu. Nyonya, ini putri saya. Letakkan dia di ruang pembantu saja, supaya saya juga mudah merawatnya. Kamu berhenti di situ. Rumah kami bukan tempat pembuangan sampah. Bukan sembarang orang yang bisa ditampung. Ibu, saya tidak suka wanita ini. Cepat suruh dia pergi. 10.204. Sungguh tidak sopan, tidak ada aturan. Benar-benar memanjakanmu. Meng Zi mulai hari ini akan tinggal di rumah kami. Tidak ada ruang untuk penolakanmu. Siapa sebenarnya Meng Zi ini? Apa hubungannya denganmu? Bagaimana bisa kamu untuk orang luar marah padaku? 104 ide. Siapa? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Saya orang terkaya di Yuncheng. Putri keluarga Huo. Huo King Ge. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pelayan pribadi saya. Dengan alasan apa? Anak perempuan pengasuh ini mengalir darah bangsawan dalam dirinya. Aku ingin menempatkanmu di sisiku, menyiksamu dengan baik, agar kau tahu akibatnya jika menghinaku. Bu, aku berubah pikiran. Aku ingin Meng Zi tinggal menjadi pembantu pribadiku. Dengan begitu ada seseorang di sisiku yang bisa menemaniku berbicara. Ibu sudah tahu tentang saya, IR. Masih mengerti. Meng Zi, bagaimana menurutmu? Jika kau berani diam-diam mengatakan pada ibuku, aku akan mengembalikan semua penderitaan. 10 kali, 100 kali, ribuan kali, jutaan kali, kepadamu dan ibumu. Nyonya Huo, saya bersedia tinggal KRAA. Baik, King Ge, malam ini adalah pesta ulang tahunmu. Ibu mengundang hak cipta. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Yuncheng berpartisipasi. Meng Zi kebetulan memiliki ulang tahun yang sama. Kau bawa dia memilih gaun. Merayakan ulang tahun hak cipta. Toh harus berdandan lebih cantik. Oke, ibu. Pakaian-pakaian di belakang itu. Semuanya adalah yang tidak aku inginkan. Sebentar, pilih satu yang ingin kamu pakai. Apa yang dikatakan Nyonya Huo barusan? Anda tidak perlu memikirkannya. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Aku tidak akan mencuri gunturmu. Masih ada sedikit kesadaran diri, ya. Ambil ini, supaya ibu saya tidak tahu. Nanti dia bilang saya memperlakukanmu dengan buruk. Hounya, jika saya menyuruhmu untuk memakai, cepatlah pakai. Saya adalah putri besar. Lakukan apapun yang aku perintahkan. Cepat pergi, ya. Sangat penting. Jangan salah, ketika kamu mengenakan gaun ini. Rasanya seperti putri bangsawan. Ayo, bantu saya memakai sepatu. Ayam hutan tetap ayam hutan. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, itu tidak akan mengubah status rendahmu. Dalam hidupmu, kamu tidak mungkin terbang ke atas dan menjadi phoenix. Tuan Muda Huo. Apa yang terjadi pada tanganmu? Tidak apa-apa, hanya terjepit pintu. Ikuti saya. Ini Meng Zi. Ternyata dia memang gadis nakal. Putri besar, ada masalah. Kenapa berteriak-teriak? Di rumah tidak ada kebakaran. Tadi baru saja, si kecil Meng Zi itu pergi ke kamar tuan besar. Kamu bilang apa? Saya bertanya-tanya. Saya bilang si kecil ini, kenapa begitu mudah? Hanya tinggal di keluarga Huo. Ternyata ingin menggoda kakak Yi Cheng. Tidak bisa. Saya harus segera memberitahu ibu saya. Ah, tidak tepat. Nona besar. Kamu memberitahu nyonya pada saat seperti ini. Paling-paling hanya mengusirnya. Kalau begitu, itu terlalu murah baginya. Benar, tidak boleh memberi keuntungan padanya. Pesta ulang tahun malam ini, jika bisa membuat namanya tercemar, maka dia tidak akan memiliki tempat di Yuncheng lagi. Dia tidak akan memiliki tempat untuk berdiri lagi. Ibu Diao, bantu saya mengurus sesuatu. Baik. Sudah. Apakah saya menyakitimu? Ini tidak sesuai aturan. Apa itu aturan? Saya adalah pelayan. Kamu adalah tuan besar keluarga Huo. Bagaimana bisa kamu membantuku mengoleskan obat? Saya tidak pernah menganggapmu sebagai pelayan. Meng Zi tidak membedakan antara kaya dan miskin.
Orang lain mungkin memandang rendah Anda, tapi kamu sendiri tidak boleh